Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anak semuanya, kita awali pembelajaran kali ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Pada pertemuan kali ini di kelas 4 semester 1 kita akan belajar di bab 1 pelajaran pertama, yaitu tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan hadis tentang keragaman. Namun pada pertemuan kali ini di pelajaran 1 ini kita fokuskan kepada surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sedangkan hadisnya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, Ananda semuanya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran materi kita hari ini, surat Al-Hujurat ayat ke-13, langkah lebih baiknya kamu pahami atau kita jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Ananda semuanya dapat yang pertama membaca Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan tartil yang baik dan benar. Kemudian, yang kedua, Ananda dapat menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik. Selanjutnya, setelah dijelaskan pesan pokoknya, dapat membuat paparan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik dan benar. Serta Ananda juga diharapkan dapat menulis dengan baik Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 tersebut. Terakhir, diharapkan Ananda dapat menghafalkan surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan lancar dan benar. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Masuk kita kepada materi, yaitu materi tentang keragaman sesuai dengan surat Al-Hujurat, yaitu surat yang ke-49 di dalam Al-Quran. Dan berkaitan dengan materi kita tentang keragaman, kita fokuskan kepada ayat ke-13. Nah, mari kita awali membacanya dengan sama-sama membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini lafalnya sudah Bapak garis bawahi supaya mudah kamu dalam membaca serta menghafal nantinya potongan-potongan ayatnya. Nah, kita awali. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Oke, kita ulangi satu kali lagi supaya kamu sambil membacanya diharapkan nanti juga kamu lancar juga bisa menghafalkan surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Berarti sampai di situ kita lanjutkan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Itulah kira-kira lafal dari surah Al-Hujurat ayat ke-13, materi 3 tentang keragaman. Adapun artinya, jelaskan artinya.
Pertama, ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, kata Allah. Lanjutkan, min zakari wa unsa, dari seorang laki-laki, min zakari wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, kata Allah, bersuku-suku. Apa tujuannya diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku? Tujuannya kata Allah, li ta'araf, agar mudah saling kenal mengenal. Jadi tujuan kita diciptakan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya satu, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Namun lanjutkan oleh Allah, inna akramakum, sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di sisimu, kata Allah, adalah indallah atqakum, indallahi atqakum, yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi ananda semuanya, kita ini semuanya sama di mata Allah. Baik laki-laki, perempuan, bangsa ini, bangsa itu, suku ini, suku itu, bedanya semua satu. Orang kaya, orang miskin, orang berilmu tinggi, rakyat biasa, semua sama di mata Allah. Kecuali satu, atqakum, orang yang paling bertakwa. Karena derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah derajat takwa. Terakhir, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Itulah kira-kira lafal dan arti surat Al-Hujurat ayat ke-13 tentang keragaman. Oke, kita lanjut kepada pesan pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Nah, di sini pesan pokoknya adalah secara gambaran umumnya ada 4 buah atau 4 macam pesan pokoknya. Pertama, bahwasanya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 Allah jelaskan, Allah menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan berbagai suku. Jadi kita itu beraneka ragam. Nah, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, berbagai bangsa dan suku. Tujuannya apa? Agar mudah saling kenal mengenal. Kita diciptakan beraneka ragam agar mudah saling kenal mengenal satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, pesan pokoknya adalah di dalam agama Islam itu tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Jadi, walaupun kita diciptakan seorang laki-laki, seorang perempuan, diciptakan berbagai suku, bangsa, dan lainnya, semua kita sama di mata Allah. Sama kita semuanya di mata Allah. Kecuali satu saja, apa yang membedakan kita dengan sama yang lainnya, karena dalam agama Islam tidak mengenal status sosial, baik yang kaya, yang miskin, bangsa ini, bangsa itu, laki-laki dan perempuan, semua sama di mata Allah. Kecuali satu, atqakum, kata Allah, yaitu orang yang paling bertakwa. Jadi semua manusia itu di hadapan, ini pesan pokok yang keempat, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama. Yang membedakannya adalah ketakwaannya saja. Jadi itulah 4 pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat ke-13. Intinya kita ini diciptakan oleh Allah beraneka ragam. Namun kita ini semuanya sama di mata Allah, kecuali yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu semuanya.
Nah, mudah-mudahan kamu juga bisa membaca dengan baik dan benar surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini, kemudian bisa menuliskannya. Tugas kamu selanjutnya bisa menuliskan dengan baik dan lancar menghafalkan surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini yang berkaitan tentang keragaman. Demikian saja, kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.